Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. And the beauty, the shadow of the sun says sometime I know it's been before. Close the curtains, what you waiting for? And they'll be keeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini kami akan membahas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang sering disingkat dengan LKMS. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar istilah ini, tapi belum benar memahami apa itu LKMS, terus bagaimana perannya dan juga bagaimana cara kerjanya. Nah, di video ini membahas semuanya secara lengkap dan berurutan mulai dari pengertian sampai ke produk-produknya. Nah, jadi pastikan kalian menonton sampai selesai. A few moments later. Nah, sekarang kita mulai dari pengantar LKMS dulu ya. Jadi LKMS itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi yang berdasarkan prinsip syariah dan berfokus pada pelayanan masyarakat dari kecil menengah ke bawah. Jadi berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, jadi LKMS itu tidak menggunakan sistem bunga ataupun riba, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil akad syariah. Nah, jadi peran LKMS itu sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam membantu masyarakat yang sulit mengakses layanan perbankan. Jadi tujuan utama dari LKMS itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan ekonomi berbasis prinsip syariah. Terus yang kedua itu tidak mengandung riba. Terus yang ketiga itu mengutamakan keadilan. Terus yang keempat itu ada transparan dalam pengelolaan dana berorientasi. Terus yang kelima itu ada berorientasi pada kesejahteraan umat. Terus selanjutnya kita bahas LKMS di Indonesia. Jadi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia itu berkembang cukup pesat ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hal ini itu didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi secara umumnya LKMS itu adalah lembaga yang menyediakan layanan keuangan seperti simpanan dan pembayaran sistem syariah. Yang pertama itu ada BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terus yang kedua itu ada BMT atau Baitul Mal wal Tamwil. Terus yang ketiga itu ada koperasi syariah. Jadi ketiga jenis itu memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu masyarakat tetapi dengan bentuk dan sistem yang sedikit berbeda. A few moments later. Terus selanjutnya kita lanjut ke urgensi dan peran LKMS. Kita itu pasti berpikir kan, kenapa sih LKMS itu penting? Yang pertama itu karena LKMS itu berperan dalam mengatasi kemiskinan. Jadi dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil, mereka itu bisa memulai atau mengembangkan usahanya. Terus yang kedua itu LKMS itu membantu pemberdayaan ekonomi umat, yang artinya masyarakat itu tidak hanya menerima bantuan saja, tetapi juga didorong mandiri secara ekonomi. Ketiga itu, LKMS itu memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil yang biasanya sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, LKMS juga berperan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang saat ini terus mengalami peningkatan. BPRS itu singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, BPRS ini merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang kegiatannya tidak melayani lalu lintas pembayaran seperti bank umum. Nah, artinya apa? BPRS ini lebih fokus pada kegiatan pembiayaan dan penghimpunan dana.
Nah, dalam pendiriannya BPRS harus mengikuti aturan dan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. A few moments later. Nah, kegiatan utama BPRS ini meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Nah, selain itu BPRS juga memiliki berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan usaha kecil, BMT itu atau disebut biasanya Baitul Mal wa Tanwil. BMT ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Nah, fungsi sosialnya ini mengelola dana, zakat, infak, sedekah. Nah, fungsi bisnisnya ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Nah, BMT ini biasanya didirikan untuk membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro. Tujuan dari BMT ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu perkembangan usaha kecil. Sedangkan dalam operasionalnya, koperasi menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, hal ini membuat koperasi syariah menjadi alternatif yang lebih sesuai bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah. Oke. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Dalam operasionalnya, BMT ini menggunakan prinsip syariah dan memiliki mekanisme tertentu yang harus diikuti. Jadi harus berdasarkan prinsip syariah dan memiliki badan hukum yang jelas serta peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Lembaga pendukung LKMS juga didukung oleh beberapa lembaga seperti Pinbook, BMT Center, Inkopsyah, dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga ini berperan dalam pengembangan pembinaan dan penguatan LKMS di Indonesia. Produk LKMS terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penghimpunan dana, seperti menabung, deposito. Dan yang kedua itu penyaluran dana atau pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qard. Yang ketiga, produk LKMS yang ketiga itu yaitu berdasarkan lembaga, seperti produk BPRS, BMT, dan koperasi syariah. Jadi, LKMS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem yang sesuai syariah. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami LKMS dengan lebih mudah. Terima kasih. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye.